mau berterima kasih ya untuk kalian. Untuk kalian yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Miss masih belum cek, tapi Miss cuma lihat sekilas saja, tapi belum cek sesuai rubrik. Nah nanti pulang dari sini Miss akan mengecek tugas kalian dan nanti nilainya Miss kasih ke Pak Aji. Sama nilai-nilai sebelumnya yang kalian nilai kuis, terus yang mengerjakan LKS. Oh ya, kemarin ada yang ikut lomba. Pas Miss kasih tugas LKS itu siapa aja? Salah satunya Niko. Alvin sama Justin. Berarti kalian bertiga belum ngerjain yang LKS kan? Udah kumpul. Kapan pagi? Di meja Miss. Iya, pagi. Oh iya. Iya. Tapi Miss sudah kasih LKS-nya emangnya? Udah, katanya ada disimpan ya dari kita juga ada. Oh, iya coba Miss cek ya nanti. Berarti udah. Berarti kalau hilang nggak masuk nilai dong? Enggak, kayaknya ada deh, kan Miss belum cek. Oke, terima kasih ya. Iya betul. Yang 3 soal Berarti itu itu udah kan yang kalian lomba? Udah. Oke. Ya, jadi nanti nilai-nilai kalian, nilai formatif itu akan dikasih ke Pak Aji. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam bab baru. Bab kemarin kita belajar tentang interaksi antar makhluk hidup. Sekarang kita akan membahas bab baru, yaitu tentang keseimbangan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Nah, jadi bab ini adalah bab terakhir Miss ngajar di kelas kalian dan di kelas sebelah. Jadi, nanti dilanjut Pak Haji. Jadi bab ini, di akhir bab ini Miss akan mengadakan penilaian akhir. Iko, omongin apa? Pencemaran lingkungan hidup. Jangan ngobrol dulu ya. Jadi Miss akan mengadakan penilaian sumatif, di mana penilaian sumatif ini kalian akan membuat suatu video solusi terhadap pencemaran lingkungan ini. Salah satu video kreatifnya itu bisa video lingkungan layanan masyarakat. Miss sudah punya satu video, itu dari Miss ambil dari SMA Negeri. Lupa Miss nama SMA-nya apa. Di situ nanti Miss kasih, kalian bisa lihat contohnya. Bukan persis kayak gitu, tapi itu cuma salah satu contoh biar kalian bisa tahu gimana sih contoh video kreatif. Jadi kalian di situ akan membuat suatu solusi terhadap permasalahan lingkungan. Oke. Nah, kita di materi ini kita akan membahas apa saja sih permasalahan lingkungan yang terjadi di negara kita, bahkan di negara luar juga bisa terjadi pencemaran lingkungan. Videonya sudah mukanya. Oke, itu video nanti akan Miss bahas minggu depan. Kita khusus pertemuan minggu depan itu untuk membahas video dan materi-materi. Itu kelompok. Nanti kelompoknya kelompoknya beda sama kelompok yang fisika atau biologi yang sekarang ini yang bikin media itu beda. Miss akan bikin sendiri kelompoknya. Besok Miss kasih, minggu depan Miss kasih nama kelompok. Kita pokoknya full membahas video dan materi. Ya nanti Miss ini lihat dulu berapa kelompok, oke? Jadi di sini kita akan membahas apa saja permasalahan lingkungan yang kita temui di dalam kehidupan kita yang bisa berdampak buruk bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme. Nah, jadi di sini Miss berharap kalian itu dari pembelajaran hari ini bisa mengidentifikasi apa saja jenis-jenis pencemaran sehingga itu dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Ya, dengan tepat pastinya, tidak boleh salah. Oke. Nah, di sini kita lihat apa sih keseimbangan lingkungan yang seimbang. Kita kan minggu lalu kan kita udah belajar tentang rantai makanan, jari-jari makanan, daur biokimia. Nah, fungsi kita belajar ini kita bisa mengetahui bagaimana rantai makanan di setiap komponen biotik, abiotik itu bisa. Ayo, jangan ini ngobrol. Di mana rantai makanan dan jaring-jaring makanan di setiap komponennya itu dia bisa bekerja sama untuk membangun sebuah keseimbangan lingkungan.
keseimbangan lingkungan itu adalah di mana lingkungan itu mampu untuk mengatasi tekanan dari alam ataupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Oke. Oh ya, Miss juga mau kasih tahu untuk hari ini kalian boleh mencatatnya poin-poinnya saja. Miss sudah kasih ini tulisan berwarna, itu adalah poin-poinnya yang bisa kalian catat. Jadi nggak usah kalian catat semua. Nanti PPT-nya akan dikasih. PPT pertemuan 1 dan 3 udah? Udah dikirim? Oh ya, nanti Pak Haji kirim. Oke? Oh udah, Wilson udah. Hari ini kirim. Baru pagi ya Mbak. Oke. Nanti jangan lupa dikirim ya Wilson ke teman-temannya biar untuk dipelajari. Nah, jadi keseimbangan lingkungan ini itu bersifat dinamis, di mana dia terjadi perubahan. Tapi perubahannya ini bukan perubahan menghilangkan komponen biotik ataupun abiotik. Jadi perubahan ini itu dia adalah bersifat menjaga keseimbangan komponen di setiap komponen ekosistem. Oke, kita udah belajar apa saja itu komponen-komponen ekosistem, biotik dan abiotik. Itu tetap terjaga, tetap sesuai porsinya. Itulah dinamakan keseimbangan lingkungan. Oke. Nah, keseimbangan lingkungan ini itu bisa terganggu ternyata. Nah, karena apa? Oke, keseimbangan lingkungan ini dia bisa terganggu karena terjadi perubahan lingkungan. Lingkungannya itu sudah berubah, sudah tidak sesuai dengan seperti awal lagi. Nah, menyebabkan perubahan lingkungan ini dia bisa menyebabkan putusnya rantai makanan. Nah, coba kalian bayangkan, kemarin kita sudah belajar rantai makanan. Ketika rantai makanan itu putus, apa yang terjadi di dalam ekosistem kita? Nah, jadi ada faktor penyebab perubahan lingkungan. Faktor penyebab lingkungan ini tidak hanya dilakukan oleh manusia. Ternyata faktor alam juga menjadi salah satu faktor perubahan lingkungan. Nah, apa saja faktor alam? Faktor alam yang biasa kita rasakan, oke? Ini pelatihan faktor penyebab perubahan lingkungan apa? Ini perubahan lingkungan. Faktor penyebab perubahan. Apa faktor penyebab lingkungan? Jadi penjelasan juga faktor banyak. Oke, next kita bisa lihat ya apa saja faktor alam itu. Nah, ini ya biasa. Di sini siapa yang pernah ngerasain gempa bumi? Siapa angkat tangan coba yang tinggi? Ya semuanya ya. Ada nggak yang belum pernah ngerasain gempa bumi? Niko, kamu tinggal di mana kan di sini Jakarta kan sering gempa bumi. Kamu nggak pernah ngerasain? Oke, jadi gempa bumi ini itu paling sering rasain karena Miss ini kan tinggalnya di Tangerang. Jadi di Tangerang itu sering banget kerasa gempa buminya gitu dari berbagai daerah. Nih di tahun 2024 itu Miss 3 kali ngerasain gempa bumi, 3 kali atau 4 kali ngerasain gempa bumi. Di tahun 2025 itu udah 2 kali ngerasain gempa bumi. Itu di daerah Tangerang. Dan Miss itu tinggal di lantai 7. Jadi itu kerasa banget goyangannya. Banjir juga ya, sering kita rasakan. Nah, ini adalah merupakan faktor alam yang bisa menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, selain dari faktor alam, ternyata ada juga faktor manusia. Nah, apa saja nih faktor manusia yang bisa mencemari lingkungan kita? Nah, salah satunya itu adalah pembakaran dan penebangan hutan. Nah, kita ya
selanjutnya adalah pembangunan industri pemukiman. Kita yang tinggal di kota biasanya yang paling sering merasakan itu adalah pembangunan industri dan pemukiman. Nah, setelah itu faktor manusia itu adalah penebangan secara liar dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Kita boleh menggunakan pestisida, namun sesuai dengan kebutuhannya saja, tidak boleh berlebihan. Nah, itu salah satu akan berdampak pada lingkungan kita. Oke, kita bisa next. Nah, jadi pencemaran lingkungan itu adalah ketika lingkungan itu sudah tercemar, di mana jumlah atau kadar polutan melebihi ambang batas, sehingga dia menyebabkan kualitas atau daya dukung lingkungan dapat terganggu. Contohnya bisa menyebabkan penyakit pada manusia, hilangnya spesies di laut. Jadi jumlah kadar polutan di lingkungan itu melebihi ambang batas. Itu yang dinamakan pencemaran lingkungan. Itu adalah lingkungan yang sudah tercemar. Oke. Yang belakang tulisannya jelas, Kevin. Oke, ini sakit. Ini. Ada yang nggak hadir? Kami lupa nanyain. Siapa yang nggak hadir hari ini? Kalista. Ya. Belum. Nah, jadi pencemaran lingkungan yang biasa kita temukan itu dibedakan menjadi 4. Itu ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan bahkan ada pencemaran suara. Oke. Nah, kita akan membahas satu-satu apa itu pencemaran air dan dampaknya. Nanti PPT-nya dikasih ya. Oke, kita pertama akan masuk ke dalam pencemaran air dan dampaknya. Nah, air itu sangat adalah suatu hal yang sangat kita butuhkan, yang sangat penting bagi kehidupan kita. Salah satu contohnya, air itu untuk apa? Tadi yang pencemaran air, tanah, sama suara. Ya, nanti kita bahas satu-satu ya. Nanti yang pertama pencemaran air dulu. Air itu untuk apa biasanya? Minum, mandi, apalagi? Cuci baju. Ya, berarti air ini sangat penting ya dalam kehidupan kita. Coba kalian bayangkan kalau misalnya itu air sudah tercemar. Seluruh air di dunia ini tercemar. Gimana lah hidup kita? Coba kalian bayangkan. Benar, akan menyebabkan kematian. Semua makhluk hidup, hewan-hewan, tumbuhan itu semua akan mati. Kita akan melihat apa penyebab pencemaran air terjadi dan apa dampaknya bagi ekosistem dan makhluk hidup. Kalian perhatikan baik-baik. Kita lihat dulu nih, air bersih. Nah, di sini udah bisa kasih video ya, Bro. Air bersih itu adalah air yang secara fisik itu tidak mempunyai ciri dia tidak berwarna atau jernih. Ini kan warna biru muda lah, jernih ya. Dan dia itu tidak memiliki bau. Kalau kalian melihat air yang sudah ada baunya, bau-bau busuk, bau-bau bangkai, itu adalah air yang sudah tercemar.
Dan air bersih secara kesehatan itu, kalian fokus lihat, air bersih secara kesehatan itu tidak mengandung mikroorganisme. Karena mikroorganisme ini akan menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi air yang bersih itu tidak ada mikroorganismenya. Contoh mikroorganisme apa? Seperti bakteri, apalagi virus, betul. Oke. Nah, secara kimiawi tidak mengandung bahan-bahan kimia beracun dan berbahaya bagi kesehatan. Bahan-bahan kimia beracun ini kemarin kita udah pelajari dari daur biokimia. Itu didapatkan dari mana? Rachel? Bahan-bahan kimia biasanya dari pabrik-pabrik seperti itu. Dia bisa membuat air tercemar. Nah, bagaimana dengan air yang kotor? Kalian pernah nggak lihat air seperti ini? Sering nggak kalian temukan air seperti ini? Sering ya. Di rumah kalian pasti banyak air-air seperti ini. Kita lihat ya bahwa air yang kotor ini dia mengandung endapan, dia ada endapannya. Nah, tadi kalau misalnya air yang bersih itu tidak ada baunya, tapi kalau air yang kotor ini dia berbau yang tidak sedap. Dan dia mengandung banyak mikroorganisme, banyak dia hidup mikroorganisme. Oke? Dan dia memiliki air yang apanya tuh? Sudah? Apa? Segini kan, Fit? Oke. Kita bisa next ya. Oke, bisa next ya. Nah, jadi pencemaran air itu kita bisa lihat bahwa dia itu adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air itu menjadi terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai adanya perubahan bau. Selain bau juga rasa dan warna. Seperti itu. Kalian tulis poin-poinnya saja. Ya, ada yang pernah ngerasain ini nggak? Air comberan, ada yang pernah ngerasain nggak? Dulu saya pernah. Biasanya anak waktu kecil tuh. Nah, jadi untuk menentukan air itu sudah tercemar atau belum, itu kita sebenarnya bisa lihat ya dari fisiknya kan. Ya, kalau misalnya air yang tercemar ya pasti dia seperti ini. Ya, seperti ada perubahan warna. Namun kita bisa mengujinya. Bagaimana ya melihat air yang sudah tercemar atau tidak? Kita itu bisa melalui pengujian. Nah, pengujiannya melalui yang pertama ada parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi. Oke? Judul ini apa? Ini buat apa? Untuk ngecek. Nah, ini kita mau ngecek nih. Kira-kira kita mau lihat ini air udah tercemar atau belum ya? Ini kita bisa selain kita lihat pengamatan secara fisik atau secara langsung, kita bisa melakukan pengujian melalui parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi. Nah, karena Miss jurusannya biologi, jadi Miss hanya sudah menggunakan parameter biologi ini aja. Kalau parameter biologi itu adalah kita bisa mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air yang ada di dalamnya gitu. Kita bisa melihat kalau misalnya ada mikroorganisme berarti itu adalah air yang tidak sehat atau air yang
tercemar. Nah, udah mencatatnya? Sudah. Oke. Nah, kalau di parameter fisik kita bisa lihat ya, dari suhu airnya itu berbeda, suhu air yang bersih dan air yang tidak bersih. Dari kekeruhannya kita melihat warnanya, jumlah zat pada terlarut, rasa dan baunya itu kita bisa lihat. Nah, jadi waktu kuliah Miss melakukan uji coba atau praktikum. Nah, stop. Biar kalian bisa melihat jelas ya. Lampu itu gimana ya? Itu udah Pak. Boleh minta tolong Pak. Oke. Nah, jadi Wah, dosa itu. Miss melakukan percobaan itu mengambil sampel air empang. Ini tahu empang nggak ya? Empang kayak gitu. Nah, apanya? Boleh, silakan. Nah, jadi Miss mengambil sampel, terus Miss mengamati di mikroskop. Ternyata ada mikroorganisme yang terdapat di dalam air ini. Nah, mikroorganismenya ini nih. Oh, Miss ulang lagi ya, karena videonya sebentar. Ini Miss sebentar doang. Nah, ini kalian bisa lihat gak? Ini itu yang bergerak itu mikroorganisme yang ada di air empang ini. Ini Miss mengamati sendiri. Nah, jadi Miss dikasih 3 sampel air sama dosen. Yang pertama, kalian perhatikan, pertama adalah air galon isi ulang. Yang kedua, air hujan. Dan yang ketiga, air empang ini. Miss mengamati ketiganya ini, dan tiga-tiganya mengandung mikroorganisme. Berarti boleh disimpulkan, air galon isi ulang berarti dia tidak sepenuhnya bersih. Jadi mungkin boleh misalkan kalian minum, ya kalian usahakan minum galon yang ada mereknya, kayak seperti Aqua, Mineral. Itu Miss sudah amati juga, itu nggak ada mengandung mikroorganisme. Tapi di galon air isi ulang dia ada. Nah, mungkin kalau misalnya kalian mau pakai air galon isi ulang itu nggak apa-apa, tapi kalian harus dimasak dulu. Dimasak dulu biar apa? Ya biar ininya pada mati, mikroorganisme ini pada mati. Kalau misalnya kalian mau menggunakan air galon isi ulang, harus dimasak dulu. Kenapa kalau kita masak? Ini menurut saya kalau kita masak air itu yang buat mikroorganisme yang dalam makan daging sama. Iya, karena ya jadi sterilkan kembali. Disterilkan kembali. Seperti itu. Nah, jadi kalau Miss boleh saran ya kalian untuk minum ya galon yang bermerek lah ya. Kalau mau pakai galon isi ulang harus dimasak terlebih dahulu. Atau enggak kalau kalian mau dipakai untuk cuci sayur, cuci ikan, cuci beras itu nggak apa-apa galon isi ulang. Oke, ini salah satunya parameter biologi yang bisa digunakan untuk melihat mikroorganisme yang belakang ngomongin apa. Ada yang perlu didiskusikan? Nanti kita ada diskusi ya. Jadi sekarang jangan diskusi dulu, nanti kita ada diskusi. Oke? Nah, ini salah satu parameter biologi yang bisa digunakan untuk melihat apakah air itu sudah tercemar atau tidak. Nah, jadi apa saja sih sumber-sumber yang bisa menyebabkan pencemaran air? Nah, inilah sumber-sumber utamanya. Yang pertama ada limbah domestik. Ada yang tahu limbah domestik itu apa? Limbah apa? Limbah dari mana? Rumah tangga. Benar sekali. Bahwa limbah domestik itu ya bisa dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita memasak sampahnya, kita buang ke lingkungan. Nah, itu menjadi limbah domestik. Limbah industri, limbah pertanian. Limbah industri ini ya dari pabrik-pabrik dibuang sembarangan yang menyebabkan pencemaran air.
limbah pertanian juga, dan limbah pertambangan. Ini merupakan sumber polutan yang menyebabkan pencemaran air. Oke. Kalian kalau mau lihat penjelasan secara detail apa itu limbah domestik, industri, pertanian, kalian bisa ada di buku, semuanya jelas. Seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, jadi kan biasanya kita temukan air-air kotor itu yang ada di sungai kan? Ada di sungai, ada di danau, di empang. Ternyata di laut itu juga, laut terkhusus laut Indonesia ya, itu sudah banyak yang tercemar. Oh iya, ini lupa untuk ini. Iya. Kenapa? Bab berapa? Apanya? Bentar ya. Kita mandi pakai gayu. Oke, yuk. Ayo jangan ngobrol, kita lihat apa yang menyebabkan pencemaran di laut. Nah, kita lihat. Dosa itu. Banyak sampah-sampah yang ada di laut akibat ulah manusia. Nah, jadi banyak hewan yang makan sampah. Kita lihat dulu. Lihat di perut ikan hiu. Banyak sampah. Oke, dari video ini, Miss mau tanya, apa sih akibat pencemaran air laut ini terhadap makhluk hidup dan ekosistem laut? Kan tadi di video udah dijelaskan juga. Itu apa saja? Akibatnya, apa dampak buruknya bagi makhluk hidup yang ada di laut dan bagi ekosistem laut? Boleh angkat tangan atau Miss setuju? Alvin? Justin. Makhluk hidup, kenapa? Kita Justin. Oke, tunggu, temannya ada yang menjawab. Justin, apa dampaknya? Ini nggak ngerti. Oke, kata Justin, banyak makhluk hidup yang mati, sehingga ayo jangan ngobrol dulu. Dan ekosistemnya tadi apa? Terganggu, tercemar. Ada lagi selain Justin? Tadi kan makhluk hidupnya banyak yang mati. Kehilangan tempat tinggal. Ada lagi? Pemandangannya jadi nggak bagus, banyak sampah yang seharusnya kita mau rekreasi, mau liburan, lihat laut banyak sampah, jadi kita jadi nggak jadi ini rekreasi. Ada lagi? Bisa mengalami kepunahan spesies. Kalau misalnya di laut, di ekosistem laut terjadi kepunahan spesies, itu akan berdampak pada apa? Pada rantai makanan. Ketika satu spesies hilang, pasti akan berdampak pada rantai makanan. Seperti itu. Serius banget sih kalian? Kalian melihatnya serius sekali. Oke, terima kasih ya yang sudah menjawab. Nah, jadi dari Dinas Lingkungan Hidup, kita lihat ya, ternyata ada salah satu laut yang sangat parah pencemarannya. Oke, kalian nggak usah baca semua, ini Miss kasih tahu aja. Kalian baca di sini. Teluk Jakarta, ternyata dia menjadi salah satu kawasan dengan pencemaran laut yang terparah. Ya.
Dua gambar ini adalah gambar Teluk Jakarta. Kalian lihat kondisinya sampai saat ini. Ya kondisinya seperti ini. Coba kalian bayangkan. Banyak sampah. Sangat menyedihkan. Dan salah satunya, selain Teluk Jakarta, itu ada juga di pencemaran juga terjadi di Taman Nasional Pulau Seribu. Itu juga dia lautnya sudah mulai tercemar, banyak sampah karena Pulau Seribu itu kan dijadikan tempat ini kan rekreasi orang-orang, jadi banyak orang-orang yang tidak menaati peraturan, membuang sampah sembarangan. Siapa yang pernah ke Kata Asep itu semangat belajar karena ada perkembangan ya. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke dalam itulah tadi pencemaran air ya. Ya, kita bisa tahu apa saja penyebab terjadinya pencemaran air. Tadi karena apa? Polusi utama dari pencemaran air? Sama Jilian. Apa saja tadi penyebabnya? Itu faktor penyebabnya sumbernya kami. Iya, Sumbernya domestik. limbah apa aja? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pencemaran tanah. Nah, terlihat gambarnya? Jelas gambarnya yang di belakang? Coba kalian analisis gambar ini. Kira-kira apa ya perbedaan dari kedua tanah ini? Nah, apa dampaknya bagi makhluk hidup? Coba kalian diskusiin depan belakang. Nanti setelah istirahat, ayo semuanya, setelah istirahat, Miss mau 1 sampai 3 orang jawab ini ya. Jawab hasil diskusinya. Tadi udah ada 1 orang yang mau, yang di belakang. Sampingnya Kevin 2. Nah, 2 orangnya lagi boleh nanti. Bagus banget tadi jawabannya. Udah bagi banget ya. Halo, saya. Boleh karena yang bagus kayak gitu, gimana tapi benar kan? Jadi anggap tanah ini itu kita yang ini yang berada semua dan sekarang itu banyak kalau Ya nanti ya.
Miss maunya yang Juan dulu karena Miss belum dengar suara Juan. Ya. Kalau Juan bisa lihat tuh secara fisik apa perbedaannya dan apa dampaknya. Juan mau ngomong nih. Ayo Juan. Itu di gambar itu ada satu yang subur dan satu yang kering. Kalau yang langsung ke dampaknya enggak. Boleh bebas. Dampaknya tanah yang kering, kebutuhan manusia dapat berkurang dan tempat tinggalnya hewan juga hilang. Sekalian sumber makanan hewan. Sudah? Oke, terima kasih Juan. One untuk Juan. Ada lagi? Luar biasa Juan. 1, 2, 3. Biarkan sini. Kenapa? Oke, ayo Ilman. Di kamera kiri itu kayaknya tanamannya jauh lebih subur daripada yang kanan. Jadi dampaknya buat masuk itu yang pertama di yang gambar tanah bagian kiri itu dia bisa jadi sumber makanan yang lebih baik daripada gambar yang sebelah. Oke, terima kasih Wilvan. Mantap. Ya, jadi kita bisa lihat ya bahwa perbedaan dari tanah yang subur dan tanah yang tandus tidak terlihat kecil. Nah, kita bisa lihat bahwa tanah yang subur dan tanah yang tandus kita lihat dari warnanya. Kalau warnanya tanah subur dia agak kecoklatan, sedangkan tanah yang tandus itu dia berwarna kecoklatan. Nah, karena apa? Karena tanah subur ini dia kaya akan nutrisi. Seperti kita bisa lihat kalium, fosfor, dia mengandung nutrisi. Sehingga tanaman yang tumbuh di tanah yang subur ini dia tumbuh dengan baik. Sedangkan di tanah yang tandus kita lihat yang nggak ada sama sekali tumbuhan yang tumbuh di tanah tandus ini karena dia tidak mengandung nutrisi. Nah, berbeda dengan pencemaran air yang tidak sehat dia mengandung mikroorganisme. Tapi di dalam tanah ini, tanah yang subur adalah tanah yang mengandung mikroorganisme. Karena apa? Ada yang tahu kenapa ya? Tanah yang subur malah justru dia ada mikroorganisme di dalamnya. Ada yang tahu fungsi mikroorganisme bagi tanah? Kita udah belajar minggu kemarin. Minggu kemarin yang juga udah belajar. Kenny bisa menjawab? Kenapa ya tanah yang subur itu malah justru ada mikroorganisme? Emang apa fungsi mikroorganisme itu di dalam tanah? Untuk tadi siapa? Untuk menguraikan apa? Untuk menguraikan bahan organik yang menjadi nutrisi bagi tanah sehingga tanah itu dia memiliki nutrisi yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Kalian boleh catat juga bahwa tanah yang subur itu adalah tanah yang mengandung mikroorganisme untuk menghasilkan sebuah bahan organik. Oke? Nah, ya kan tanah yang subur kaya bahan organik. Nah, ini dilakukan oleh mikroorganisme dengan menguraikan. Ya, ini kalian boleh catat. Boleh ditambahin juga yang tadi Miss bilang. Tadi apa yang Miss bilang? Penting bagi pertumbuhan tanaman untuk menghasilkan nutrisi bagi tanaman. Nah, ini ngerti? Oke, next ya. Nah, jadi pencemaran tanah itu bisa terjadi secara langsung. Nah, bagaimana terjadi secara langsung? Zat pencemarannya itu langsung mencemari tanahnya. Itu pencemaran secara langsung.
langsung. Tapi ada juga pencemaran tanah secara tidak langsung, di mana dia melalui perantara air dan udara. Contohnya kita lihat, kalau air itu limbah domestik dan industri dibuang ke sistem perairan, lalu dia menyerap ke dalam tanah sehingga menyebabkan pencemaran tanah. Nah, kalau misalnya dari udara, itu adalah zat pembakaran dari pabrik yang dibuang ke udara, lalu turunnya hujan dan air hujan itu sudah terkontaminasi oleh zat-zat ini dan menyerap ke dalam tanah. Jadi, ketika kita lihat ya ada pencemaran air, pencemaran udara, itu pasti otomatis akan terjadi pencemaran air. Pencemaran tanah, karena pencemaran tanah ini itu bisa melalui perantara dari air dan udara. Oke. Nah, kalau pencemaran tanah secara langsung yaitu penggunaan insektisida. Tahu ini untuk apa? Membasmi apa? Ya, untuk serangga-serangga. Terus fungisida untuk membasmi jamur dan herbisida untuk membasmi tanaman-tanaman yang liar. Ini boleh digunakan, tapi digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jika digunakan secara berlebihan akan menyebabkan pencemaran tanah. Nah, jadi ternyata ada juga yang menyebabkan tanah tidak subur. Salah satu contohnya yang biasa kita temukan adalah pertanian monokultur. Ada yang tahu pertanian monokultur itu seperti apa? Ya, mono satu berarti ya, jadi pertanian dengan sistem monokultur itu adalah menanam satu jenis tanaman yang hanya itu saja, tanaman itu saja di lahan yang sama. Kalian, sistem monokultur berarti menanam satu jenis tanaman itu doang terus menerus di lahan yang sama, sehingga menyebabkan apa? Ternyata itu tidak baik bagi tanah. Kalau misalnya kita menanam tanaman itu saja, itu menyebabkan menurunkan kesuburan tanah. Nah, jadi unsur hara tertentu akan habis karena tanaman yang sama terus-menerus menyerap zat yang sama. Nah, itu tidak baik bagi tumbuhan yang akan menurunkan kesuburan bagi tanah. Nah, itu salah satu contohnya ya yang bisa kita lihat, pertanian monokultur. Nah, itu adalah pencemaran tanah. Sekarang kita akan next pencemaran suara. Nah, biasanya pencemaran suara ini yang biasa kita dengar yang dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Suara klakson mobil dan motor yang sangat. Biasanya kalau misalnya kita lagi di jalan mau berangkat sekolah terus macet, ya biasa sih Vano katanya dia tadi cerita. Vano tadi cerita sama Miss, macet Miss, pasti banyak kan suara-suara klakson. Nah, ternyata pencemaran suara ini itu akan menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Jadi pencemaran suara itu adalah gangguan. Alvin, Kevin. Jadi pencemaran suara itu adalah gangguan lingkungan yang disebabkan oleh suara yang berlebihan. Oke, yang berlebihan atau tidak diinginkan sehingga berdampak negatif pada kesehatan manusia. Nah, kita lihat apa saja dampak bagi kesehatan manusia. Oke. Boleh dicatat dulu deh. Menurut kalian kalau misalnya kita dengerin musik pakai earphone atau pakai sound secara yang keras banget, itu termasuk pencemaran suara atau tidak? Ya. Enggak. Ya, kata-katanya yang bilang pencemaran suara. Kalau misalnya kalian denger musik yang sangat kencang, mau di earphone atau di sound, ya itu menurut kalian itu termasuk pencemaran suara atau tidak? Ya. Karena dia mengganggu pendengaran kita, makanya kita kalau mendengar musik ya udah yang pelan-pelan saja, jangan sampai mengganggu pendengaran kita. Nanti kita bisa jadi kalau dipanggil nggak dengar. Kata lain itu apa? Biasanya apa yang biasanya kita ini? Kalau dipanggil-panggil. Oke, nah kita lihat ya apa saja
gangguan di dalam kesehatan manusia. Oke, Kak Haji boleh minta kaos. Oke. Orang yang rentan terpapar polusi suara adalah mereka yang tinggal di kawasan tercemar, yang tinggal di industri, bandara, stasiun, kapal, kehidupan sehari-harinya mungkin sudah soal listrik, tapi kondisinya secara konstan dalam kurun waktu panjang bisa menyebabkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis, fisik. Pada 2018, Guardian pernah mengutip perkataan Newton Samuel Imperial College Dapat menyebabkan serangan jantung juga, stres. Penelitian lain dari menemukan ada hubungan antara suara bising, gangguan diabetes tipe 2. Suara bising memicu timbulnya stres yang bisa merusak pembuluh dan kawat tulang. Salah satu laboratorium yang membuktikan hal ini. Mereka melakukan eksperimen terhadap 2 jurnalis. Ketika diperhadapkan dengan suara pembuluh di kota, telinga manusia hanya bisa mengolah suara sekitar 55 desibel, sedikit lebih kencang dari volume orang ngobrol biasa, yaitu 32 desibel. Volume di atas itu akan berdampak buruk terhadap tubuh kita. Contoh, suara kereta melaju adalah 100 desibel. Demikian juga dengan pesawat yang baru lepas landas. WHO, volume suara jalanan yang ramai sekitar 20 desibel. Suara musik api bergerak setara dengan 100 desibel. Suara sirene perlintasan kereta atau dalam bisa dibayangkan ya di mana stresnya kita data yang menimbulkan ini. Oke. Tadi, Pak boleh Pak Haji. Terima kasih Pak. Kita manusia itu bisa menerima suara berapa desibel? 5 saja. Sedangkan suara seperti motor, klakson motor itu, kendaraan bermotor atau bermobil itu bisa mencapai 100 lebih. Gitu. Nah itu yang sangat mengganggu pada kesehatan manusia. Kita bisa stres, bahkan dia bisa menyebabkan diabetes tipe 2. Seperti itu. Nah jadi kebisingan kota itu terbukti ya, dia bisa mengganggu kondisi, tidak hanya kondisi kesehatan kita secara fisik, tetapi secara psikologis. Nah, dan suara yang paling efektif menenangkan kita adalah suara-suara alam. Makanya kalau kalian lagi stres, ya jalan-jalannya ya kalian bisa lihat pegunungan, bisa lihat di laut, itu bisa menenangkan kita yang lagi stres. Oke? Gak usah hitung semua sirah doang. Oke, selanjutnya adalah pencemaran udara dan dampaknya. Nah, di mana pencemaran udara ini kita lihat bahwa ada zat-zat berbahaya seperti gas, partikel, atau bahan kimia lainnya yang sudah terkontaminasi di udara sehingga menyebabkan pencemaran udara. Nah, itu bisa dilakukan oleh aktivitas manusia maupun alam, faktor manusia atau alam. Nah, pencemaran udara ini juga bisa membahayakan kesehatan makhluk hidup. Udah dikirimin luar? Sudah? Kalian buka dulu jurnalnya. Kalian buka masing-masing. Coba kita baca judulnya bersama-sama. 3, 2, 1. Tunggu, semuanya belum baca. Ayo semuanya baca ya. Kita baca judulnya dulu, biar kalian mengerti isinya apa. Kalian harus mengerti dulu apa judulnya. Oke? 3, 2, 1. Oke, jadi perhatikan di dalam jurnal itu terdapat studi kasus dari pencemaran air
di suatu kota. Kalian awalnya membaca dulu, jadi kalian bisa membagi tugas. Ada yang baca mungkin pendahuluan atau isi. Nah, setelah itu, ketika kalian sudah membaca, kalian analisis. Setelah kalian analisis, kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Semua pertanyaan ini, jawabannya sudah ada di jurnal. Makanya kalian harus membacanya dengan teliti. Oke? Boleh bagi-bagi tugas. Jadi semuanya nggak harus baca dari pendahuluan sampai kesimpulan. Oke, jadi kalian nggak perlu tulis soalnya. Kalian langsung tulis jawabannya aja di kertas selembar. Tulis kelompok berapa dan nama kelompok. Oke? Alvin tadi Miss ngomong apa? Tadi ngomong apa Miss? Dikumpulkannya di mana? Tulisnya di mana? Di kertas selembar. Ditulis nama kelompok dan kelompoknya berapa. Oke? Ditulis soalnya atau enggak? Tidak. Ditulis soalnya atau enggak? Tadi Miss bilang soalnya ditulis atau enggak? Oke. Ya, jadi selamat mengerjakan. Miss kasih waktu sampai 35. Alvin. Jika ada yang mau tanya, tangan aja. Yang paling bawah enggak itu juga. Boleh pakai laptop juga ya, biar bacanya lebih enak. Banyak ya PPT kenapa lu malah ini? Kalau udah 35, selesai nggak selesai harus dikumpulin. Iya. Jika ada yang mau, kalian buka yang aneh-aneh ya. Buka HP untuk membaca jurnal. Enggak terlalu itu aja. Yang nomor 2, nomor 3 itu langsung berdua. Itu nomor sendiri. Ini gue baca yang dua juga. Solusi pencemaran Kita yang belain malah ngatain ini Andi. Iya
Masih baca bos. Poin-poin aja udah. Poin-poin. Ya udah, kita fokus tiga aja jangan mereka. Udah selesai. Faktor-faktor utama yaitu karena banyak yang bangun rumah, sehingga aliran sungai terambat. Kemudian banyak orang yang berbuat hal sembarangan sehingga sungai tercemar. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Anjing lah. Kamu baca apa yang jangan kamu yang dibilang kamu yang udah sama manusia atau apa kalau manusia apa faktor ya kenapa budaya masyarakat sehingga masyarakat memotong orang yang akan bagian jangan nomor satu aku udah jawab nomor satu Dampak sama faktor beda apa? ini aku baca Ini ya. Aturan. Oh, itu misalnya kalau dampak itu kayak lebih tapi nggak kayak lebih alasannya misalnya dampak pencemaran air ini kelompok misalnya punya kelompok dua ya kalian sumbernya cuma satu ya? Berarti kalian bener-bener kita semua pada nggak tahu. sekelas nggak tahu. Enggak, ada beberapa yang nggak tahu, ada beberapa. kita lihat dampak pencemaran itu dampak itu bisa kalau ekonomi lah, faktor kerusakan lingkungan lah dan sebagainya. Jadi kalian bisa baca ya. Jadi faktor dari pencemaran sungai itu tidak hanya manusia dan penggunaan sungai itu sendiri. Faktor manusianya itu seperti apa? Di sini ada. Kalian bisa baca. Oke. Yang baca bagian solusi.
Gue nomor 2 deh. Gue cuma kan dia nomor satu. Link. Boleh. Yang penting sesuai di jurnal ya. Dia semuanya tuh ditulis untuk kondisinya semuanya supaya hilang. Hah? Enggak, kita mulai fungsi dari sulai itu sendiri. Menit lagi ya. 35. Kalian lihat sama di jam kalian. Panjang banget kan itu udah. Wes berapa mes ini poinnya? Sesuai jurnal aja. Kalian boleh singkat-singkat kok. Kan terus tahu kalau kalian tuh beneran baca dari jurnal. Nanti misal seperti itu. Nanti 10.35 selesai nggak selesai harus dikumpulkan ya. Jangan, nanti miss ini karena kan nggak ada soalnya kan. Jadi sesuai nomornya. Ini 3 menit lagi nomor. Oh, nomor 2.
itu aja kayak sengaja lah yang kita Enggak, sekarang kelas sebelah tadi di saat itu ngumpulin. Oh gitu nih kelas 10. Ayo. Kami hitung ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 setelah itu bisa Iya, Ya kalian baca dulu ya ini. Oke, kita mulai membacanya secara bersama-sama. Oke, 3, 2, 1. Pada kita, maka jadilah penjaga, bukan perusak, dan jadi pelindung, bukan penyebab kebahagiaan. Oke, boleh disiapkan. Berdiri. Berdiri. Berdiri.